ratusan imperium terbesar di dunia menguasai seluruh wilayah Cina kalah oleh sebuah desa di Jawa, yaitu Majapahit. Halo semua, nama saya Enggak Batu Ayal dari Cita Hati Christian School, melakukan research tentang historiografi warisan strategi politik Diahwijaya, diplomasi dan taktik perang Diahwijaya saat menghadapi serangan Imperium Mongol ke Jawa. Kemenangan Diahwijaya menandai berubahnya status desa Majapahit menjadi kerajaan. Kemenangan pasukan Majapahit penting dipahami sebagai hasil strategi politik dari Diahwijaya. Pertanyaannya adalah, 1. Bagaimana klasifikasi dokumen-dokumen terkait dapat mendeskripsikan ekspansi Mongol ke Jawa yang dihadapi dengan strategi politik Diahwijaya? 2. Bagaimana strategi politik dari Diahwijaya yang berhasil menghadang ekspansi Imperium Mongol yang tangguh dari Jawa, padahal Majapahit baru berstatus sebagai wilayah desa pertiga. Dan 3. Bagaimana peneliti menggunakan metode kualitatif eksplanatori dan melakukan interpretasi dokumen-dokumen tersebut. Hipotesis dari riset ini adalah strategi politik Diahwijaya menyebabkan peristiwa besar masa lalu. Berdasarkan teori sejarah The Great Man Theory, strategi Diahwijaya berperan penting untuk memenangkan pertempuran sekaligus pembentukan kerajaan Majapahit. Langkah-langkah peneliti sejarah yang ditempuh melalui tahap heroistik dan tahap interpretasi menggunakan penelitian eksplanatori. Riset ini menggunakan dua variabel. Variabel pertama, strategi politik Diahwijaya, dan variabel kedua, peristiwa besar masa lalu. Indikator-indikator bisa dilihat melalui tabel berikut. Hasil tahap heuristik melalui tabel berikut: data primer, sekunder, dan catatan khusus. Pembahasan 1. Deskripsi strategi politik Diahwijaya memiliki 3 taktik, yaitu taktik gerilya darat dan sungai, dan taktik perang terbuka. Juga mempunyai strategi diplomasi melalui pemberian hadiah. Diplomasi pemberian hadiah yang diberikan kepada Mongol adalah peta politik Jawa, peta geografis serta rute dari Brantas menuju Kediri, dan siasat kedudukan dan berbalik lawan. Keunggulan strategi soft power Diahwijaya berhasil meyakinkan 3 panglima Mongol bahwa peta yang mereka bawa sangatlah akurat, dan hanya dirinya lah representasi yang dari keturunan penguasa kerajaan Singasari. Keunggulan hard power Diahwijaya mengetahui secara detail kondisi geografis dan topografi medan, darat, dan air, sedangkan 3 panglima Mongol tidak. Diahwijaya mengetahui secara rinci kekuatan base camp dan logistik armada Mongol, sedangkan 3 panglima Mongol tidak mengetahui secara rinci kekuatan armada Majapahit. Diahwijaya memilih melawan pasukan Mongol dengan strategi gerilya darat dan sungai untuk menghabisi sedikit demi sedikit pasukan Mongol. Majapahit pun unggul karena mempunyai armada air yang didukung oleh para pelaut Madura dan juga memiliki kapal-kapal Java yang jauh lebih tangguh dan kuat dibandingkan kapal milik Mongol. Kesimpulan dari riset ini adalah: 1. Klasifikasi dokumen-dokumen sejarah menggambarkan 3 taktik perang dan sebuah diplomasi. Kedua, Diahwijaya menggunakan strategi politik untuk mengelola soft power dan hard power desa Majapahit untuk memenangkan pertempuran dan menghadang ekspansi Mongol ke Jawa. Dan ketiga, strategi politik Diahwijaya berhasil menyebabkan 2 peristiwa besar masa lalu, yaitu kemenangan perang dan cikal-bakal munculnya kerajaan Majapahit. Limitasi pada riset ini adalah pembahasan dibatasi pada pertempuran pasukan Diahwijaya saat menghadapi ekspansi Mongol ke Jawa. Untuk penelitian lebih lanjut,
Diharapkan eksplorasi lebih lanjut tentang detail kekuatan pasukan darat, pasukan laut, dan kondisi logistik pasukan Diyawijaya. Video ini saya akhiri dengan sebuah kutipan. Visioner memiliki strategi yang tepat, dapat membaca potensi dan menyinergikan, serta mampu memotivasi adalah syarat bagi seorang pemimpin yang besar.